Di hari kemerdekaan 17 Agustus kemarin, Kementerian Hukum dan HAM kembali memberikan kado istimewa bagi para penghuni lembaga pemasyarakatan. Sebanyak 82.015 narapidana di seluruh Indonesia mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Tentu yang menarik, di antara para narapidana penerima remisi tersebut, sebagian di antaranya adalah para narapidana pelaku kejahatan khusus atau extraordinary crime, seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Tahun ini, para narapidana koruptor yang mendapatkan hadiah pengurangan masa hukuman diketahui sebanyak 428 orang. Sementara untuk kejahatan narkoba sebanyak 12.161 orang dan kejahatan terorisme sebanyak 27 orang. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyatakan pemberian remisi merupakan hak narapidana yang diberikan tanpa diskriminasi. Artinya, dengan pembatasan pemberian remisi, sama saja menghukum narapidana 2 kali, sudah dipenjara, tidak mendapatkan haknya pula. Atas dasar ini, kini Kemenkumham tengah bersikeras untuk merevisi peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang membebankan syarat tambahan untuk pemberian remisi terhadap para pelaku kejahatan khusus. Sebab dengan adanya syarat tambahan itu, maka para pelaku kejahatan khusus seperti diantaranya koruptor akan mendapatkan perlakuan yang berbeda jika dibandingkan dengan para narapidana umum lainnya. Mereka akan terdiskriminasi, padahal remisi merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun, adilkah kebijakan yang akan ditempuh oleh Kemenkumham ini, mengingat bangsa ini kini tengah giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi dan hendak membuat jerah para pelakunya? Tentu pihak pertama yang kini berkeberatan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan tindakan Kemenkumham merevisi PP itu akan berdampak pada lemahnya efek jera terhadap pelaku kejahatan luar biasa, khususnya pelaku korupsi. Menurutnya, revisi PP itu akan memudahkan koruptor untuk mengajukan remisi. Oleh karena itu, KPK berharap Kemenkumham membatalkan rencana tersebut. Agus bahkan menegaskan KPK sejatinya tidak ingin para pelaku korupsi mendapatkan keringanan hukuman. Bahkan KPK kini tengah melakukan kajian untuk memberikan efek jerah lainnya bagi para koruptor, alias memberikan hukuman tambahan, yakni memberikan hukuman denda khusus sebagai langkah mengganti kerugian negara. Nah, lantas bagaimana jalan keluar yang sebaiknya ditempuh agar sinergi pemberantasan kejahatan ekstraordinari dan penegakan hukum dan HAM tetap berjalan harmonis di koridor yang benar? Pemirsa, dialog kita pagi ini remisi bagi koruptor, adilkah? Dan kini untuk memperbincangkannya telah hadir di studio Kepala Bagian Humas Ditjenpas Kemenkumham Akbar Hadi, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung dalam dialog pagi hari ini dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar. Saya langsung ke Pak Akbar Hadi. Pak, ini kalau kita bicara soal korupsi, ini ketika misalkan MA itu kalau ada sidang-sidang dari negeri ke tinggi ke MA, itu hukuman buat koruptor itu ditambah, diperberat, bahkan ada hukuman-hukuman tambahan. Ketika mereka masuk penjara kok malah dikasih remisi, ini bukannya malah mencederai keadilan masyarakat, Pak Akbar? Oke, kita bicara ke peraturan dulu ya. Kalau kita ini eksekutif kan pelaksana ya, kita ini kan pelaksana, pelaksana peraturan perundangan yang berlaku. Nah, di sana ada ketentuan, jadi di undang-undang pemasyarakatan itu menyantumkan ada salah satu klausul bahwa remisi itu merupakan hak. Nah, itulah yang pada akhirnya Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan. Di sana ada ketentuan tentang remisi. Nah, kemudian kenapa remisi itu dicantumkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan? Jadi Mas Rudi, remisi itu merupakan instrumen untuk
memodifikasi perilaku ya. Jadi ada sesuatu yang diharapkan oleh warga binaan ini ketika dia menghindari perilaku-perilaku buruk, mereka mentaati ketentuan yang ada di dalam lapas dan rutan kita, sehingga terjalin adanya ketertiban. Itu ada yang diharapkan. Ada hadiah yang hadiah yang akan diberikan kepada mereka, dan itu diatur secara jelas. Kecuali kalau di undang-undang itu, undang-undang pemasyarakatan kita, memang ada ketentuan lain. Ketentuan lainnya bukannya ada PP misalnya? Nah, itulah yang pada akhirnya itu senantiasa mengalami perubahan-perubahan, yaitu pertama, ketika undang-undang itu dibuat ada namanya PP 32 tahun 99 ya. 99. Di sana secara umum tidak ada persoalan. Kemudian ada tahun 2006 ketika masyarakat juga melalui menyampaikan aspirasi bahwa sebaiknya yang termasuk extraordinary crime itu diperberat, maka ada ketentuan namanya PP 28 tahun 2006. Di sana itu narapidana yang kategori teroris, narkoba, dan korupsi itu sepertiga dulu menjalani pidana baru mendapatkan remisi. Nah, kemudian muncul lagi namanya PP 99 tahun 2012. Nah, sebetulnya di sini juga perlu kami sampaikan bahwa Mas Rudi, PP 99 2012 dengan PP 28 tahun 2006 itu sebetulnya lebih progresif 28 2006. Karena apa? Di PP 99 2012 itu ketika syarat-syarat itu sudah terpenuhi, ya, itu hanya 6 bulan saja bisa mendapatkan remisi. Pak Akbar, bukannya PP itu tidak menganulir PP sebelumnya, atau sebetulnya ini menganulir? Jadi, atau PP ini adalah tambahan dari PP-PP yang sebelumnya? Jadi ketika narapidana ini divonis sebelum tahun 2012, itu kan berlaku PP 28. Ya. Jadi setelah ataupun November 2012 berlakulah PP 99. Jadi yang divonis November 2012 berlaku PP 99. Nah, tentu saja kan banyak juga narapidana yang dihukum sampai 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya, kan berbeda penerapan PP-nya. Nah, itu yang jadi persoalan yang sekarang jadi dipertentangkan ataupun rame di masyarakat itu adalah ketentuan JC-nya. Nah, perlu kami sampaikan Mas Rudi bahwa sebetulnya JC atau Justice Collaborator ini yang tercantum di PP nomor 99. Ya. Nah, keterangan ini yang mungkin akan kita revisi. Karena apa? Pertama, yang namanya Justice Collaborator itu kan merupakan kewenangan tugas pokok dari instansi lain. Seperti misalnya ketika dia di kepolisian, pada saat di sana dia membongkar kasus hukumnya, ya tentu saja mungkin kepolisian itu barangkali akan meringankan pasal-pasalnya. Polisi akan memberikan semacam rekomendasi bahwa orang tersebut adalah justice collaborator. Kemudian di penuntutan juga demikian. Nah, ditambah lagi dengan di pengadilan. Nah, kalau misalnya ingin menjerakan seorang terdakwa atau terpidana ataupun tersangka korupsi ini, ya di sanalah tempatnya gitu. Tapi kan pertanyaannya gini, Pak Akbar, PP ini masih berlaku saat ini? Ya tentu saja masih berlaku karena belum ada ketentuan yang baru. Karena ini kan masih revisi ya. Nah, tapi sudah ada koruptor-koruptor, napi koruptor yang sudah diberikan remisi. Nah, ini gimana sebetulnya, Pak Akbar? Jadi perlu kita sampaikan, Mas Rudi, bahwa selama ini kan seolah-olah sama sekali tidak bisa mendapatkan JC atau sulit ya. Perlu kita pahami itu yang kita akui, yang terpidana ataupun narapidana kasus korupsi yang ditangani oleh KPK memang tidak banyak ya. Ada 1-2 yang sudah mendapatkan diantaranya adalah Nazarudin, kemudian istrinya itu sudah mendapatkan surat keterangan dari KPK. Tetapi kasus korupsi ini kan tidak hanya ditangani oleh KPK, tetapi juga ada beberapa penegak hukum lain yang menangani kasus korupsi ini. Dan memberikan itu? Dari saat ini kurang lebih sekitar hampir 5.000-an lah ya, yang terkena kasus korupsi menghuni lapas rutan kita. Nah,
Kemungkinan besar tidak sampai setengahnya yang ditangani oleh KPK. Dan justru penegak hukum lain lebih banyak menangani kasus korupsi ini. Itu pertanyaannya, apakah kalau saya nanti koreksi kalau saya salah Pak, ini ada sekitar 400-an koruptor yang mendapatkan remisi. Boleh nggak kalau saya katakan mereka itu adalah GC? Ya, otomatis yang di sana itu adalah pertama itu yang sudah yang masih berlaku PP 28. Nah, PP 28 ini kan ketika yang bersangkutan divonis sebelum berlakunya PP 99. Artinya dia menjalani dulu sepertiga dari masa pidananya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, memang syarat-syarat itu diantaranya adalah ada GC, itu terpenuhi. Nah, kan bukan KPK saja. Jadi karena selama ini lebih banyak yang terekspos dari kawan-kawan di KPK, maka seolah-olah yang dapat GC hanya 1-2 dari KPK saja. Tapi kan kita harus pahami bahwa yang menangani kasus korupsi ini kan bukan KPK saja. Nah, inilah yang kemudian mereka yang memang, nah, dan satu lagi kita juga perlu pahami bahwa kasus korupsi itu kan tidak hanya yang memang mainnya aja, ininya orang-orang yang betul-betul. Kan ada juga yang mungkin hanya menerima 50.000 kan juga bisa kena. Dan itu rasanya nggak adil kalau mereka. Nah, makanya orang-orang yang ya di belakangnya lah yang pekerjaan, yang kemudian dia tidak tahu tiba-tiba dapat duit dan kita kiriman, mungkin seperti itu. Jadi ya tidak adil kalau yang bersangkutan tidak mendapatkan remisi. Iya, tidak mendapatkan remisi. Tapi itu jelas melanggar PP nomor 99 tahun 2012. Tidak, artinya kalau dia misalnya mendapatkan surat keterangan GC dari penegak hukum, baik itu dari KPK, dari penuntut umum, nah itu bisa mendapatkan remisi. Pak Akbar, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.